Oke, jadi sini kalau saya ada, oke, mungkin saya ada Bmax filenya mana ya? Mana Bmax filenya? Oke, ini ya. Oke, so ada berapa cara ya? Bentar. Oke, mungkin kalau saya itu ya filenya. Oke, kalau saya ada di sini, saya pergi ke Bmax ini ya. Oke, contoh kalau saya ingin, ya di sini ada file-file apa saya ya. Contoh saya ingin publish ini ya. Saya bisa ke sini, pointer, pointer. Oke, oke. Di publishing properties ini, kalau saya klik ya, di sini eh, ada beberapa opsi ya, option ya di sini ya. Sama ada kita mau print, save files itu local ya, atau kita mau upload apa Bmax model. Oke, kalau kita upload apa Bmax model itu, oke di sini kita setiap pengguna ya, setiap pengguna diberi kalau nggak silap saya 5 GB ya, 5 GB. Filenya di sini ya, mana mana mana. Oke, dia di mana itu tadi di uh, Bmax Visual. Oke, di sini kan, di mana sampel-sampel Bmax kita download. Kemudian di sini di bagian atas ini, oke, kita bisa sign in ya. Oke, kita sign in menggunakan akun masing-masing ya. Oh, nggak bisa. Duh. Oke, jadi di sini kita diberi setiap pengguna ya, diberi 5 GB ya. Oke, 5 GB. Jadi seperti contoh seperti file ini ya. Oke, file ini eh, kita bisa set ya. Di dalam ini kita bisa set sama ada kita ingin ya public atau private. Oke. Kalau private itu ikonnya akan itu seperti apa mata yang di strike ya begitu ya. Oke. So di sini apabila kita ingin ya, oke. So apa kita bisa upload apa apa di folder kita yang masing-masing ya. Tapi di sini kita pilih sama ada mau public atau private yang ini ya. Oke. Dan private juga kita bisa ada dua option ya, sama ada private nggak meaning siapa saja yang ada linknya ya bisa open atau kita juga bisa set apa passwordnya. Oke. So kalau siapa aja yang ada link itu nggak ada password ya nggak bisa download nggak bisa lihat. Oke. Kemudian uh, di dalam mana tadi? Oke, di dalam uh, ini ya. Oke. Sekiranya apa apa maksud itu private atau public ya? Oke, kalau saya type
permohonan ya. Oke. Permohonan ini proyek yang dilakukan oleh Pak Ashraf ya. Ini proyek yang setelah mendapat approval ya di apa uh, di sana tuh ada setiap kawasan itu, setiap negeri itu ada apa badan seperti apa Dewan Bandaraya KL atau uh, perbadanan ya apa aja lah, Pucong lah apa ya. Jadi ini sengaja di dipublikkan ya. Oke. Ya. So kalau yang private kita nggak bisa lihat, walaupun walaupun model itu let's say uh, MSIB ke apa kan, saya upload tapi saya private, walaupun kita type MSIB nggak akan jumpa, oke, nggak akan jumpa. Oke. So Ya. dari yang link yang saya beritahu tadi, linknya itu ya, seperti kalau kita klik ini ya, contoh saya klik satu ini, link itu dari atas ini kita bisa uh, copy and paste lah ya, oke, copy and paste. So di sini kita bisa download apa modelnya, oke, download, atau kita untuk download untuk kita play ya, di sama ada di desktop, iOS atau Android. Atau kalau kalau kita ingin play di apa web browser juga bisa lah. Oke, so jadi ini di apa di dibikin oleh ya, Pak Ashraf lah ya. So visibility ini public. Oke. Jadi Oke. kalau yang dia apa yang dia lakukan itu setiap saya nggak ingat ya sama ada project ini atau yang lagi satu ya. Sedangkan surat menyurat ya, approval letter juga di include ya. Oke. Ini ya mungkin untuk presentasinya lah untuk apa his potential client lah ya. Oke. Lagi satu itu saya nggak tahu ya sama ada kita bisa lihat juga ya kalau di sini ada pengguna Indonesia ya. Saya belum belum tahu ya. Ya ada juga ya. Jadi kita juga, wah ini bridge ya, jembatan Solo ya. Siapa ini? Jembatan Solo. Ya. Oh. So ada juga ya yang dari Indonesia juga ya. Oh ini Hakuna ini apa ya? Ini very interesting ya. Jadi ini semacam 3D warehouse begitu ya? Hmm? Apa itu? Semacam 3D warehouse bukan? Bukan bukan dia bukan apa 3D warehouse itu object libraries ya. Ini bukan Oh ya ya. ini kira apa Oke. project untuk ya mungkin kita sudah uh, bikin ya. Mungkin assignment juga bisa ya kalau kita ingin mungkin dari proyek yang kita sudah bikin, kalau kita rasa ya proyek ini bisa ya mungkin boleh uh, cek sama saya ya. Kalau saya rasa wah ini proyek ini pantas ya kalau kita mau apa explore ya ke untuk tuntunan apa publik ya. Siapa tahu mungkin ada yang kontak ya. Ya. Oh. Jadi di sini juga siapa Anggra by Applicat Indonesia juga ada ya. Siapa ini Anggra? Oke. Ya. So BMax Portal ini ya salah satu itu untuk kita showcase lah, oke, showcase perbuatan kita ya, proyek-proyek kita. Jadi mungkin siapa tahu ya, kalau ada rezeki mungkin ada yang kontak ya mau bikin bikin apa proyek part time atau apa ya, nggak tahu ya. Ya, jadi ya bisa lah. Ya percuma ya, 5 gig ya bisa lah, ya. Seperti Google Drive juga 5 gig ya. Google Drive atau apa itu Dropbox ya, itu 5 gig juga. Ya. Jadi Ya, kan kalau Google Drive itu hanya file ya. Kita harus download dulu untuk bisa view. Nah,
Kalau di Ya, Trimble Connect, file SketchUp itu bisa langsung dilihat, bisa di ya view sama kalau di macam ini. Trimble Ya, Connect. Nah, kalau di ya, sini untuk Arsiket juga bisa langsung dilihat adalah ya melalui bisa platform sama. BIMX. BIMX. Mm-mm. Ya, tapi ini untuk BMX saja. Oke. Hmm. So, kalau dia paham, oh ya, oke. Jadi tinggal kalau kita mau share ke klien, customer, kita tinggal Ya share kasih linknya linknya aja aja. ya. Ya share linknya aja. Ada lagi satu proyek yang ini juga interesting ya. Ini proyek yang universitas di Pahang ya, yang kita lakukan ya. Tapi ini model yang lama lah ya. Sekarang sudah terupdate. Tapi bila kita lakukan ini, uh, pegawai-pegawai dari JKR ya, Jabatan Kerja Raya di Malaysia ya. Hmm. Wah, mereka very very excited ya. So mereka ingin apa lihatlah model ini sendiri di dalam phone mereka ya. Ya kita upload ya, kita cakap ya download aja sendiri. Oke. So ya, jadi teman-teman juga kalau mau ya bisa download aja. Dari bisa bikin study ya. Ya, percuma juga ini. Download aja. Okay, the design is quite complex lah ya. Ya, a bit interesting ya, interesting. Tapi ya sekarang sudah meliputi apa? Sudah ada beberapa banyak ya apa perubahan karena ya biasalah karena apa clash detection itulah. Oke. Tetapi dari segi luaran itu dari arsitek desainnya saya rasa nggak banyak beza lah, nggak tukar. Tapi yang kebanyakan di bagian dalamnya. Any Ya, question teman-teman mahasiswa yang mau bertanya mengenai BIMX web? Eh, tadi sekilas Pak Zahid sudah ada download dan install Visualizer AI. ya hari itu sudah 7. Oh sudah tunjuk. Oh iya Ya ya. saya setuju ya, ya. Tapi ya saya ada ya saya save ya filenya mana itu. Interesting lah. Oke, Nah, dari ini antara ini filenya sebenarnya dua MOV aja ya. Dua MOV aja ini. oke. Ini saya bikin MOV aja dua. Kemudian saya type di AI itu ya dia ya beri saya begini. Yang ini juga interesting ya. Dari MOV yang sama, tapi mereka menggunakan MOV itu sebagai part of the curtain wall. Hmm. Ya, Jadi ya. saya lihat ini dari file kita sebenarnya ya. Oke. Hmm. Jadi di di apa ini juga ya. Oke. Jadi yang saya yang interesting itu file MOV itu begini aja seperti saya lihat pun wah mereka itu sebenarnya ya. Oh, apa Maaf, maaf. Ya, file begini aja menggunakan MOV kemudian menggunakan AI ya bisa coba juga ya. Eh, dikali apa aja yang diberi ya. AI visualizer. Oke. Eh, apa itu? Mau tulis apa ya? Complex Ya, tower, complex towers with apa? kasih danau dan Very taman bisa. apa? Lake, Lake and Garden. Ada Oke. ada Ya, danau uh, lake di depan. very unique curtain walls, and then uh, surrounded by apa? Beautiful Lake. garden. Ya, Ya. beautiful garden and lake. Oke.
coba ya apa agak diberi. Genre. Alamak, kena dis. Ini peluran itu ya. Saya nggak suka ini ya. Stop. Oh, Run engine-nya. so we need to connect to internet first ya, Pak ya? Enggak. This engine, okay. What I don't like about this AI right now ya. Karena saya rasa ya benda yang baru lah. Oke. Jadi Ya. untuk setup itu ya, untuk setup engine-nya itu ya, wah, makan masa yang lama. Ada instruksinya di website Graphisoft, tapi saya rasa terlalu lama lah ya. Terlalu uh, terlalu rumit ya ini engine-nya. So Oh, yang ya enggak seperti uh, built-in ya di dalam ArchiCAD itu sendiri. So tapi saya rasa mungkin ya karena teknologinya baru ya. Jadi satu software bikin ini ya seperti SketchUp ada ini AI apa visualizer ya. Jadi ya software-software yang lain semua rush ya. Ya semua nggak mau kalah ya. Semua juga bikin. Jadi walaupun teknologinya semuanya berterabur ya ya jadi selagi mereka bisa output untuk apa tontonan pengguna ya mereka happy ya walaupun the back end is really not ready lah if you ask me yes, I ya agree. it's not. Ya SketchUp punya saya belum ada masa mau coba. Jadi ya saya nggak tahu ya di SketchUp punya bagaimana setupnya saya belum tapi yang ini saya setup wah saya cakap wah ini nggak nggak bisa ajar lah setupnya susah walaupun instruksinya diberi nggak komplit instruksi yang Hmm. diberi itu nggak seperti gimana dikata nggak sempurna lah. Oke sudah nggak Oh, sempurna tak apa saya terpaksa ke YouTube ya untuk mendapatkan dari uh, one YouTuber ya di mana explanation-nya lebih lebih menarik lah di situ saya ya. follow ya jadi makan masa hampir 1 jam ya 1 jam lebih ya just to set up the apa uh, the installation lah very I mean not I think it's not for everybody lah ya. Hmm, Tapi hmm. yang installation guide untuk ya ini untuk tapi saya rasa instruction untuk Windows ya lebih mudah ya cuma Oh, saya nggak guna Windows lah so ya bisa coba lah ya siapa yang Windows tapi untuk Mac ini ya waduh jadi bila saya lihat instruction ini saya ya not happy lah karena saya tahu ya di Graphisoft itu ya apa Hungarian itu ya mereka itu kalau bikin head file seperti ini seperti bikin apa itu 50-50 ya ya kalau saya yang bikin ini kalau saya perlu type yang ini ya, HTTPS ya. Ya, saya akan include this in text format ya, saya taruh di bawah. So kita bisa copy and paste saja. Ini saya lihat gambar itu saya perlu type lagi ya ini ya, HTTPS colon slash slash gitu. Saya rasa, waduh, ini seperti seperti mereka lah ya. Saya sudah di dalam itu saya tahu lah ya, seperti mereka ya. Mereka nggak macam seperti nggak ikhlas ya bikinnya. iya, Ya iya. seperti ini OPT home ya ini OPT homebrew dash slash sela CMake waduh ini saya Ya. ya ya jadi apa salahnya ya bikin aja di teks itu jadi kita select copy and paste saja. Oke. So, berarti instalasinya tidak straightforward ya, Pak ya? Installation Instalasi process. ya installationnya quite straightforward tapi setting up-nya Oh, untuk so kita perlu open this in apa in Mac itu saya perlu open ini apa terminal itu seperti seperti apa uh, apa command prompt lah ya ya. seperti command prompt itu kemudian ya adalah yang perlu apa dilakukan
Oke, coba ya. Kita lihat. Oh, ada pertanyaannya. Oh, bukan soalan apa? Oh, link. Ini gratis. Yang mana gratis itu? AI visualizer gratis, gratis ya? Free. Iya, untuk 27 gratis ya. Gratis. Ya, gratis. So, Ya, karena benda kalau yang baru ya gratis. Nanti sudah sudah mature ya ya dibayar. Selalu begitu. Ya. ya, so mungkin ini update aja ya. Jadi kalau di SketchUp itu Pak, Ya. AI diffusion ya namanya diffusion. Ah, ah. Itu kemarin baru rilis ada fitur baru namanya preserve color. Apa itu? Preserve preserve Oh, color. oke. So, biasanya kalau kita render AI, warna atau tekstur di model kita ketika kita AI itu berubah gitu. Yang tadinya coklat Ya, misalnya ya, 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 ya ya, jadi warna ya, kuning ya atau yang ya, ya. ya kan atau yang warnanya putih jadi warna hijau gitu kalau di AI-nya. Ya. Jadi kalau di SketchUp itu sekarang ada fitur namanya preserve color. Jadi dia akan mempertahankan warna. Jadi kalau kita Hmm. punya wallpaper begitu, itu akan muncul gitu. Kadang-kadang Ya, wallpaper interior gitu, wallpaper udah dipasang begitu di render AI, wallpapernya hilang, iya, image-nya sepatutnya hilang. begitulah. Ya, kita yang desainer itu sudah desain ya wallpaper begini. Ya, Tiba-tiba ya AI pandai-pandai ya ubah. Jadi nggak apa ya bukan apa yang kita inginkan lah. Oke. Nah, jadi gitu bagus ya. teman-teman kalau mau download update Diffusion yang terbaru ada di dataset ya, di Dropbox itu kan ada link dataset. Di bagian folder extension itu ada apa, extension Diffusion versi terbaru. Baru minggu kemarin sih. Ya, So kalau di interesting lah. SketchUp kalau di Mhm. SketchUp itu kita mau download uh, di Oh, mana let itu? me let me share ya, Pak. Ya, 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 ya. Oke, Let saya me stop share ya. share. No, I mean link downloadnya saya share di Oh, link ini dari aja. oke, oke. Ya. Oke. Oke, saya biar teman-teman bisa langsung ini juga. Saya sendiri belum belum coba. Seminggu yang lalu masih ini apa masih berputar di Jogja. Hmm. Oke, SU Diffusion. Bentar ya. Tuh ada linknya di Oh, ini di Dropbox ya. ya Oh, di bukan di website SketchUp ya. di website SketchUp ada di extension warehouse tapi itu belum update ya saya rasa. Oke, Oh, let me extension check. warehouse ya. Oke, let me check. Oke, kalau yang terbaru tuh 1.24, 1.2.4. Di sini versinya 1.0. Ah, oke. Tadi belum terupdate lah. Ya, ini belum terupdate. Ya. Atau mungkin saya share aja di sini. Ini kecil ya. Jadi Hai. nah, Oke, ininya. bisa. Eh, Itu aja saya. Saya share tadi aja. saya apa ingin share ya ini renderingnya tadi ini. Uh, bagus ya. Ya, ini. So this is not cloud ya, not cloud engine bukan bukan cloud engine ya.
Saya Eh, rasa bukan. Saya rasa bukan. Saya rasa local. ya itu bedanya. Kalau di Ya, SketchUp it is cloud cloud ya. service, cloud Hmm. service. So we need to connect to Tapi internet first before using it. tapi itu percuma. Cuma Ya. percuma itu. Tapi Gratis tapi kalau maksudnya. Cuma dengan perlu perlu connect internet dulu ya. Eh, ya kalau internet down ya nggak bisa guna ya. tapi Salah. diffusion Mm-mm. itu eh sebentar. Ya, kalau di Extension Warehouse tulisannya free ya. Di Ya. Extension Warehouse tulisannya free. Ya, tapi kita tuh kayak mengupload sesuatu ke mungkin begini Pak Jaid. Hmm. Eh, kalau lokal ini lama kan? Nah, kalau SketchUp relatif cepat lah. Relatif cepat karena engine-nya di cloud dia. Nah, bedanya dengan Archie kan karena Hmm. dia lokal begitu, ya, Ya. engine-nya Ya. tergantung ini, tergantung kecepatan komputer kita, Ya. spek komputer mungkin, spek PC. Ya. One thing saya perhatikan apa SketchUp SketchUp walaupun yang SketchUp web ya, yang gratis punya ya itu ya. Ya, Itu juga laju juga ya di 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 browser itu. ya, Laju sebenarnya. cukup bagus sih. Hmm. Ya jadi Oke teman-teman, interesting ya. ya, Saya lihat walaupun dari dua move gitu ya nggak ada apa-apa ya di di render begini ya. Beautiful gardens with lake ya surrounding. Ya, jadi ya quite interesting lah AI itu. Mhm. ya. Kita belum simulasi collaboration ya teman-teman, karena memang takutnya belum disetting. Jadi memang targetnya itu bulan ini sudah tersetting, kan kita masih tanggal 27 ya. Ya, masih ada 3 hari Hmm. lagi lah, 3-4 hari lagi biasa. So, Ya minggu mungkin ini, begini ya Pak ya. Pak, hmm, mungkin begini Pak. Walaupun nggak ada BIM Cloud ya, oke, sekiranya kalau nggak sempat lah ya untuk teamwork ya, saya nggak tahu lah ya. Mungkin bisa juga begini, teman-teman bikin seperti individu ya. Kemudian kita set satu hari itu apa satu masa, kemudian uh, saya tunjuk ajar ya bagaimana kita hot link ya semua ya dari satu tim itu ya, hot link apa model-modelnya ke dalam uh, ya, ArchiCAD lah ya, pun interesting juga ya. Ya, hmm, hmm, hmm. bisa juga begitu, bisa juga begitu. Ya, Nah, karena so karena yang begitu, cara begitu sebenarnya the common practice. Karena kita perlu tahu ya, kebanyakan nggak semua semua konsultan yang menggunakan ArchiCAD atau nggak semua yang menggunakan Revit ya, atau so so selalunya ya menggunakan software yang berbeda selalunya. So ya, the workflow ya itu seperti Hotlink itu ya workflow yang biasa lah, seperti biasa itu. Ya, ya, itu yang saya katakan kemarin ya, walaupun teknologi sudah ada, tapi workflow kita masih workflow 90s lah. Ya, tapi ya, apa bisa saya apa bisa kita buat ya, sudah begitu begitu aja ya. ya, ya, ya. Ya, Oke. Hotlink di sekarang juga Trimble mulai ekspansi Hotlinknya juga, Pak. oh Eh, ya, ya, mulai ekspansi ke Trackla juga. Jadi kalau saat ini tuh bahkan even sesama SketchUp pun belum belum ini ya, belum real time lah istilahnya. Not real time. ya, ya. Ya, But, ya bukan sesuatu yang mudah ya, bukan ya sesuatu yang bukan mudah. sesuatu yang mudah. Ya. Saya- So they started the new project for untuk Kotlingin semua model Hmm. dari Tekla juga. Jadi teman-teman yang kerja pakai Tekla itu bisa real time collaborate dengan teman-teman yang pakai SketchUp, user SketchUp. Ya, itu hari juga Graphisoft ada keluarkan news apa rilis ya, news ya, Ya, di mana mereka dengan Autodesk ya akan
rilis apa collaboration platform ya bersama ya, di mana pengguna Revit dan pengguna ArchiCAD itu bisa collaborate bersama ya. Hmm. Ya, tapi nggak tahu bila ya, nggak tahu ujung tahun ini kah, tahun depan kah. Oke, ya. Jadi Ya. sepatutnya ya BIM itu sepatutnya begitu. Nggak kira lah kita guna software apa, nggak kira lah. Tapi ya mereka ini apa greedy ya sebenarnya. Ya. Ya mereka mau protect bisnis mereka ya. Tapi sebenarnya nggak bisa begitulah ya. Ya, kalau siapa yang mau menggunakan ya seperti apa kendaraan ya, kita mau menggunakan kendaraan yang lebih pantas ya terpulang lah. Nggak bisa dikontrol lah ya. Wah, saya Ya. belum jumpa lagi ya bridge yang tadi itu, baru jumpa yang satu kecil itu. Ya, saya juga Ya, nggak ketemu. It's not common sepertinya ya, yang is model not common. bridge. Dalamnya begini ya, dalamnya hampir begini ya. Ya ya, begini dalamnya. Ya enggak? So Oke. di atasnya highway ya. Ya, so iya, highway di Oh, bawah highway ya. juga. Highway di bawah. Jadi ya di atas itu. Jadi interiornya juga quite interesting lah. Hmm. Oke, quite interesting gitu. Itu bisa lah, bisa kalau mau ya. Karena ini seperti seperti kolom yang ini ya. Ini menggunakan teras ya apa? Ya apa? V Ya. ini ya. Jadi menggunakan ini. Jadi kemudian di apa? Dibaluti dengan architecture feature ya. So interesting lah. Oke. Ya karena Ya. ya selalu presentasi akhir itu nanti ya bangunan aja ya. Apa rumah-rumah atau rumah kedai gitu aja ya selalunya ya. Mungkin kalau ada mau desain seperti ini, oke? Ya seperti apa bridge seperti ini ya mungkin ya. Oke. Pun interesting juga ya. Mungkin ya karena satu tim itu berapa orang, Pak? Usually 12, 12, 12 12, ya. ya, Ya, so 12 sama interesting kalau dari project. satu tim itu ada yang civil, satu yang structure. Jadi apabila yang architecture, mechanical mungkin fokus on the building ya. Mungkin yang civil itu ya include the landscape area ya. Gunakan bridge, Interesting juga lah ya. Ya, nggak ada Oke, lagi mungkin ya. ada yang mau ditanyain teman-teman untuk tugas empatnya. Sebenarnya kemarin sempat ada pembahasan ya. Cuma mungkin tidak semua yang tidak tahu. Kalau ada yang mau tanyakan, ini kesempatan bagus. Oh ya, pendaftaran sudah dibuka untuk yang batch 7 ya. Kalau misalnya MSIB batch angkatan ke-7 ya, angkatan ke-7 sudah dibuka. Jadi kalau ada temennya Dan saya atau ada. kemarin ada share juga ya kepada teman saya itu di arsitek. Dia pernah bertugas di sini, tapi sekarang dia di Bandung. So kemarin dia ke sini, jadi saya explain, saya mengajarnya. Ini MSIB ini apa? Jadi kak, ya kampus mereka kamu nggak tahu ya. Saya juga gitu kan nggak tahu saya show ya. Oh iya ya, you give me the link. I want to send my stuff. Ya, Ya, ya. share lah linknya ya. Dari Bandung juga ada ya? Ada teman-teman dari Bandung Oke. ada? Oh, belum mendapatkan lisensi Archicad. Berapa? Ya, ini 7 hari lisensi. tidak ada email masuk. Yang dari Pajait sudah sempat dicoba belum? Nanti Tapi itu mungkin pun Mas sudah ya. expired ya, Pak? Tapi saya rasa kalau teman-teman yang ada ya, yang sudah dapat ya share aja ya license-nya. Nggak Oh, apa-apa. bisa. Nggak apa-apa, Pak. Bisa, bisa. Ya, mau mau Oh. mau share pada 100 orang juga bisa. Oh, iya, iya, Ya, iya. ya. So dia Yes. untuk activate license aja, nggak ada apa, nggak ada something yang spesial lah. Oh, Saya mula-mula nggak tahu ya, nggak tahu ya. Kemudian
saya ke mana ya? Saya ke Sabah ke Sarawak ya. Waktu itu kemudian license tu nggak cukup. So Hmm. my ex director cakap ya gunakan license yang sama. Ya saya tanya, ya bisa begitu? Ya cakap bisa. Waduh bisa. Jadi kita gunakan berapa komputer ya? Di waktu itu ada 20 komputer ya. Jadi kita gunakan satu license aja. Tapi bisa Install semua. collaborate. Bisa collaborate nggak itu ya? Iya, bisa, bisa. Hmm. Karena itu untuk activate license-nya aja. Oke. Dia lain. License itu dengan teamwork itu lain. Ah, itu Timingnya lain. ada Mas Lukmanul Hakim Ya, bilang ada ada notice. notice Pak kalau share license yang setahun Pak warning kalau dipakai. Oh, ada warning ya. Oh, I see. Now they change. Berubah ya. They change the terms. Ya, 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 ya. Mungkin gini aja untuk Mas Rizal nanti apa ya? Besok lah ya kita mungkin sesi Zoom private aja. Nanti coba Saya, lihat. Saya seminggu ini jarang cek WA soalnya. oke, karena oke, oke, mungkin mungkin apply lagi sekali ya kalau ada email address yang lain ya. Apply sekali lagi. uh, Ya. ya kemudian apabila sudah dapat ya, Mhm. ya kontak saya lah. Mungkin kita bisa zoom saya lihat ya. Mungkin ada sesuatu yang kita perlu klik uh, Mhm. serta merta ya. Ya Ya. mungkin kalau kita delay ya, kita drag ya. Jadi ya juga drag ya. Karena yang saya tahu tuh kalau kita klik apply for 1 year license, license-nya itu almost immediate ya. Sebenarnya almost immediate ya. Jadi kalau Hmm. sudah 7 tahun ini saya nggak, sudah 7 hari saya nggak paham ya kenapa ya. Oke, ketika Sidiki Pak atau Ah, eh, sit kitanya. ketika Minta muka, oke, schedule. itu terpulang kepada do do kita ya. Kalau do window kita seperti yang kemarin Pak Sidiki apa Mas Sidiki tunjuk ya. Sekiranya ada banyak ukiran-ukiran gitu ya. Dan di dalam schedule itu bila kita kalau kita include the elevation ke atau 3D ya ya jadi the drawing perlu regen ya. Jadi regen kalau drawing itu banyak line worknya ya. Ya dia bisa lagging ya. Okay, so is like that lah komputer okay. Kalau kayak software juga kalau sesuatu drawing itu terlalu banyak line work ya. Ya, jadi ya ya lagging lah. Oke. Itu sebab kadang-kadang kalau saya ya, this is based on past experience lah, waktu saya menggunakan SketchUp ya. Ada pernah kita bikin, ingat nggak itu stadium waktu China ya, bikin Olympic China tahun saya nggak ingat ya tahun bila ya, di mana stadiumnya seperti bird nest itu tahun bila ya. So satu arsitek itu dia uh, involved ya in that project. So dia menggunakan SketchUp. Jadi dia cakap, "Ya, slow." Jadi bila kita lihat, oh ini nggak bisa model. Saya beritahu sama dia, jangan model begitu karena the polygon count is high. So what happens that you just model the angle, just that element. Kemudian kita capture that element as picture ya, PNG. Oke, jadi PNG itu kemudian kita menggunakan transparansi ya. So dari kalau seperti pintu ya yang Mas Sidiki tunjuk ada ya kemarinnya. Kalau ada ukiran-ukiran di pintu itu, oke, kita is better to capture image ya sebenarnya. Oke, ini teknik lah kita capture image itu. Jadi kemudian dari model pintu itu ukiran-ukiran itu kita buang aja. Kemudian kita gunakan image saja. Jadi image itu sebenarnya nggak berat ya. Kalau dibanding dengan ukiran-ukiran, jadi ukiran itu seperti ya ada in 3D ya, ada punya ada polygon count-nya, ada ya ada apa uh, keluar masuknya. Jadi itu semua
diambil kira ya. Okay, that is the problem lah 3D software lah. Okay. Atau mungkin ada yang mau share screen dari ya atau Ya kalau Mas. ya ya kalau Mas Sidiki kalau mau share screen ya, tunjuk mungkin kita tahu ya. Ya, mungkin seperti ini ya. Ini nampak gitu ya, tapi ukiran-ukiran seperti ini ya. Kalau kita lihat seperti rambut-rambut monyet ya itu ya, kalau di model ya. Ini juga akan slow ah, akan slow down ya sebenarnya ya. Ya, Ini yang mana ya? Dua tingkat. Ini yang dua tingkat ya. oh, Ya, ini ya. Aikero ya. Ya, restoran Jejatas Aikero. Ya. oh itu bridge ya berarti ya. Ya, bridge ya. Jadi kalau yang mana mau pulang ke Singapura nanti saya nggak tahu yang mana satu. Saya rasa dari sini yang dari Singapura nanti pasti kita akan masuk berehat, kemudian ya naik atas atau bawa ke KL ya berehat, naik atas mau makan atau ya jalan-jalan tengok. Saya suka interiornya ya di sini ini. Nah, Ya, interiornya kok interesting lah. wah, bisa diterapkan di Indonesia. Ya 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 sebenarnya. Mana ya? Saya download save image ya. Saya upload di chat ya. Oke. So, saya rasa untuk model jembatan agak sulit ya, model PLA-nya. Nanti kalaupun ketemu, saya share deh. Ya. Teman-teman kalau ada yang ketemu file sampel project Archicad yang bridge, yang atau roads, Saya rasa nggak ada. Saya pernah cari, saya rasa nggak ada. nggak ada ya. Saya rasa nggak ada. Ya. Yang kemarin siapa ya, Mas Muhaimin ada bertanya ya tentang bridge itu. Saya nggak tahu sama ada sudah dilakukan modelnya atau sudah dimodel atau belum, saya nggak tahu. Ya, karena sampel model itu di-download dari 3D Warehouse kalau nggak silap saya ya. Ya, mungkin kalau Mas Muhaimin eh, mau share ya, sama ada bisa nggak gunakan apa model yang sama itu digunakan di dalam ArchiCAD. Ya kalau ada teman-teman lagi ya yang sudah mulai ya model mungkin bisa kalau mau Ada ya yang sharing ada yang mau share screen? ya. Boleh? Saya tahu masih Diki aja ya yang share, yang lain seperti malu-malu ya, malu-malu kucing atau Ya, malu-malu apa ya. nggak apa-apa, baru sedikit nggak apa-apa. Ya Share nggak apa-apa ya. daripada ini. Ya sikit-sikit nanti lama-lama jadi bukit ya. Ya, at least kalau dari pula itu ya kalau saya nampak saya tahu kalau saya rasa oh ini mungkin mungkin akan lead to some issue ya ya saya bisa bisa feedback ya. Kalau nggak tahu kalau semua diam aja tapi ya jadi saya nggak bisa kasih feedback lah bagaimana ya. Saya lagi oke ini siapa Reza ya. Saya lagi mengerjakan tapi malu ya ya nggak bisa malu lah. Ya, Nggak apa-apa Mas share Reza aja. kalau mau share screen ya Mas Iya. Reza ya. Buat eh, encourage yang lain. Mungkin eh, walaupun cuma baru dinding nggak apa-apa ya. Baru ya, wall aja nggak ya, apa-apa ya. ya.
Siapa tahu ada yang salah, baru mau aja salah. Iya, Benar ya? ada. Biasa ada. Eh, Hmm. Boleh, Pak. Mas Oke, Reza mau share oke, screen saya bisa. stop share. Ya. Daripada bablas salahnya. Sebentar. Oke. Harusnya sudah bisa nih, Mas Reza. Share screen. Oke. Mungkin sambil review ya untuk kriteria. Jadi teman-teman nanti kumpul model aplikasi archicad-nya ya, di Drive dikumpul aja sama PDF. Ya, sama PDF ininya. Nah, gitu. Oke, Mas Reza. Good. Boleh kalau mau open mic ya, Mas Reza. Oh iya, terlihat nggak Pak? Ya, terlihat. Wah, oke itu. Ya. Ya. Ini Pak. Saya pembuatannya baru segini sih. Ini sudah banyak ya. Ini sudah banyak. Sudah Kali. banyak ini. Saya pikir baru. Iya, berapa lama ini bikin ini? Berapa jam doang? Berapa jam gitu? Tuh, Soalnya saya teman-teman. udah 1 tahun pakai. Oh, sudah Oh, sudah menggunakan. 1 tahunnya. Oh, sudah Iya, biasa ya menggunakan hakikat itu. Ya, ya. Oke. Saya, Ya, tapi apa grid lainnya semua A itu kenapa ya? oh ini belum saya ganti Pak. Oh, ini apa nggak guna grid system ya? Guna Nggak apa guna. individual ya? Soalnya saya buat ini, buat denai dulu baru masukin ininya Pak. Oh, oke oke Gridnya. oke. hmm, Iya, tapi kalau sebenarnya bisa juga kalau menggunakan apa sudah model itu kemudian guna apa grid system lebih karena grid system itu sebagai sa- satu grup ya, jadi senang juga ya. Tapi nggak bisa aja lagi nih, nggak apa. Yang penting gridnya ini untuk construction ya sebenarnya. ya. Iya. Ini Oke, jadi saya kalau kita ingin, oke nanti ya, saya komen sebentar ya. Oke, kalau kita lihat itu beam itu kita lihat di bagian lantai ya. Oke, kamu tahu nggak itu apa di model view option itu di bawah quick option ada model view option di di bawah di kan sini ada ya, yang ya di bawah karena saya nggak lihat di sini. eh, ya di bawah itu model view option ya coba buka apa model view option Yang itu. ini. Bukan ini itu layer ya. Model view option yang bukan ya bukan yang gitu. Ya nggak nggak nampak ya. Kenapa ya nggak nampak bawah itu? Mungkin gara-gara kecil ini ya. Ini Pak. Nanti model view option yang gambar yang eh oke nanti ya. Mungkin kalau dari view kita lihat ya dari uh, nah Itu kalau Mas dari Sipki ada menu ya. ngasih masukan tuh. Oke, dari menu dokumen ya ada apa Nah, model view ada nggak? Dokumen model view. Dokumen model view. Ini. Oke. Kemudian pergi ke model view options. Oke. Ini ya. Di oke, ya. Di bagian beam itu ya. Beam hidden line under slab. Cek ya. Ini Pak. Ya yang nomor yang itu juga yang nomor 2 juga. Itu beam ya. ya, hidden line under slab. Oke. Ya.
Oke, coba oke. Oke, tutup ini. Oke, klik oke. Udah. Ya, jadi kita lihat beam itu now ada slab akan show dotted line ya. Apa dash line ya. Nampak nggak beam itu? Boloknya. Balok gak? Oh iya nih. Ya, jadi kita lihat ya. Apa ada beza ya? Yang tadi full line terus ya. Sekarang baru kita lihat apa dash line ya. Bolok itu di bawah lantai ya. Hmm. Paham nggak? Paham, paham, Pak. Nah, oke. So kalau kita nggak mau lihat, misalnya ya kalau kita nggak mau lihat beamnya begini ya, di lantai itu juga kita bisa on. Oke, kalau kita klik the floor ya, the slab, kita klik the slab. Oke, kemudian go to the setting ya. Oke, jadi dari floor plan display itu floor plan and section. Floor plan and section kalau kita bisa on apa cover fill-nya ya. Oke. Kemudian choose background. Apa cover fill itu Ini ya. bukan. Plank floor itu ubah kepada background aja. Background. Oke. Ya. Jadi di apa tersembunyi ya gitu ya. So terpulang depends bagaimana kita ingin representasinya ya. Kalau kita memang ingin lihatkan beamnya gitu ya, seperti engineer ya, mungkin ya kita show lah. Tapi kalau untuk arsitek itu kadang kita nggak mau ya lihat beam itu di bawah lantai, jadi kita menggunakan apa background lah untuk slab cover fill itu. Paham? Paham, Pak. Ya, jadi tangga itu ya kalau kita lihat tangga itu terlalu banyak line work-nya lah. Ya, mungkin oke kalau kita lihat oke kita uh, oke klik ya tangga itu ya. Kemudian pergi ke setting itu mungkin uh, dari apa floor plan display itu ya. Floor plan display, floor plan display no, yang tunjuk apa kan ada apa tuh arrow yang kecil itu arrow apa sebelah kiri gambar tangga itu. Floor plan display di bagian kiri itu, bagian kiri. Di sini. Bukan. Bagian kiri panel itu. Bagian mana, Pak? Yang bagian kiri itu. Kan ada stair, structure, Oh, finish. Oke. Buka itu. Buka arrow kecil itu. Arrow Ya, kecil. Ya, ya. oh oke. ini. Ya, oke. So grid and structure. Oke. Sekarang stair grid 26 ya. Tukar atas. Atas di grid settings itu di atas. Ini. Itu. Ya. Ya, ubah mungkin kepada yang itu ya. Ya, kepada yang itu. Udah, Pak. Oke. Ya, oke klik oke. Oke, jadi line work-nya dapat lebih ya nggak begitu banyak lah line work-nya ya. Iya. Ya. So, itu line work yang banyak itu kalau kalau drawing kita mungkin untuk skala 1:20 atau 1:25 ya oke lah atau, Tapi kalau 1:100 itu nggak mau nggak mau apa nampak terlalu banyak line lah ya. Apa garisan itu ya. Ya ada soalannya, ada pertanyaannya. Kok rasanya seperti ini nggak paham ya? Eh, Muhammad Alvaro apa ya? Tanyanya kok rasanya seperti merendah buat meroket apa ya? Nggak paham ya? Bukan. Apa tuh? Mas Alvaro lagi ini lagi talk about Mas Reza. Mas Reza Mas Reza merendah, tapi dikiranya ini kan ternyata dalam cup gitu. Apa? Jadi
Dikira apa? Pikirannya Mas Reza baru sedikit, tapi ternyata Iya, sudah lengkap. Gitu. iya, saya baru ingat sedikit ya. Kemudian beliau tiga, oh ini sudah banyak ini. Ya. Ya. Ya, itu istilahnya merendah buat meroket gitu. Oh, oke, oke. Ya, tapi saya ingin tanya ya, ini berapa lama ya? Apa model semua ini? Berapa hari? Nggak sampai 2 hari, 1 harian cuma berjam doang, Pak. Ya. Iya, kira ya oke lah. Cepat itu. Soalnya tinggal tinggal kopi-kopi doang. Iya, betul. Ya, Oke, untuk itu ada Mas pemodelan, Willy. Fondasinya seperti apa? pondasinya seperti apa? Fondasi belum sih. Ya, fondasi. Nih, Belum masih belum kopong. sampai ke sana. Masih kopong. Hmm. Nanti mau dikasih atau gimana nih? Kayaknya Oke, dikasih aja nanti. Ya, dikasih bro. bedanya AutoCAD sama AutoCAD. Apa ya, Pak? Oke, bedanya AutoCAD. AutoCAD itu BIM software lah ya. BIM software, 3D software, design software, documentation software. Jadi dia merangkumi semua lah. AutoCAD ya, AutoCAD uh, apa 2D software, drafting software. Kalau yang full version AutoCAD ya bisa bisa bikin 3D lah, tapi bukan BIM lah. Nggak ada BIM feature-nya nggak ada. Oke. Oh, tapi kalau seperti saya nggak guna AutoCAD lagi. Ya, saya nggak ada keperluan lah untuk menggunakan AutoCAD. Karena di market itu di pasarannya guna IntelliCAD sudah. IntelliCAD itu mudah murah ya. Lagi pun saya pun nggak support lah Autodesk itu ya, karena apa ya seperti mereka support Zionis itu saya boykot ya. Nah, sebetulnya di AutoCAD itu bisa 3D juga kan sebetulnya ya di AutoCAD Ya itu. bisa, bisa, bisa. Ya. So AutoCAD bisa kalau 3D. bisa 3D ada perintah untuk 3D clip ya kalau tidak salah untuk bikin section. Ada, mungkin ada ya. Saya rasa kalau version Ya. baru itu dengan teknologi yang sekarang lah ya, saya rasa sepatutnya Hmm. sudah ada ya. Karena Ya. kalau kita lihat Civil 3D ya, Civil 3D Autodesk salah satu software Autodesk itu ya. Civil 3D itu sebenarnya dari AutoCAD ya. Ya, AutoCAD situ. Ya, dari With AutoCAD. library Ya, lah. ya. Seperti sekarang kalau saya nggak pasti ya ZWCAD Ya. sudah ada BIM atau belum. Tapi saya tahu No, Brisket belum. Brisket sudah ada BIM. Brisket juga di WG ya. Sudah ada BIM. So, Brisket ada. Intersoft Arcadia juga sudah ada. Ya. so Civil 3D basically AutoCAD with extension ya, Pak. Saya lihat interface-nya ya hampir AutoCAD ya. Ya, AutoCAD with file extension. ya file formatnya juga di WG ya. Ya, karena workflow teman-teman, ya workflow user untuk Hmm. bikin AutoCAD ya, pakai AutoCAD itu hanya untuk gambar 2D aja. Bikin Hmm. potongan ya, section, plan, elevation, Oke. that's it. Sebetulnya mungkin I see. bisa ya, karena AutoCAD itu 3D, sudah bisa 3D, itu ada kalau nggak salah perintah 3D clip. So untuk section itu nggak perlu lagi bikin manual gitu. Tapi itu Iya. perlu sesi satu sendiri lah. Sesi Iya. sendiri. Oke, lagi satu Ya, ya. ya. Apa Marisa ya? Itu kalau kita lihat opening line pintu itu ya. Memang begitu ya? Atau mau di reverse? Ini belum saya ubah sih, Pak. Tahu ya bagaimana nak ubah ya? Ubah di Iya, model view option juga ya. Di model iya view di option. setting. Jangan. Kalau Di di setting itu satu persatu ya, dia ubah di di model view option lagi di dokumen itu. Oke, kemudian pergi ke dokumen model view option. Oke, pergi ke bahagian bawah ya, detail level of door. Detail level of door, window, and skylight di bawah. Dua dari bawah ya. Oke, kemudian scroll down ya. Oke.
Scroll down. Oh, bukan. Di apa di bawah lagi? Miscellaneous setting for library parts itu ya. Oke, itu bagian bawah ya. Bawah kanan. Line orientasi ya, line orientation. Oke. Ubah ya dari handle ke hinge. Oke. So yang handle itu normally European menggunakan handle. Kalau nggak silap saya Australia juga ya. Khusus menggunakan handle. Kalau di Singapura, Malaysia kita menggunakan hinge ya representasinya. Ya, jadi bisa jadi samalah dengan window juga ya. Tapi Mas, itu window ini ya memang window casement atau apa? Yang ini Pak. Atau yang ini? Ya, ini bagaimana mau buka ya? Ini terlalu lebar ya kalau mau buka nggak kuat ya. In terms of Oh ini construction ya. kaca ini doang Pak, kaca mati nih Pak. Nggak bisa dibuka. Oh, kalau kaca mati, oke. Pilih ya tingkap itu apa jendela itu kita mau ubah ya the thing. No, apa window Window. Ini. ya, ya window yang tadi itu yang lebar itu Ini ya. ya oke. Pergi ke settingnya ya. Oke. Oke, pergi ke apa arrow yang di bawah basic window settings itu ya. Uh, apa ubah ya dari model attributes pergi ke yang di bagian depan ya, bagian depan apa bisa nggak? Oke, pergi ke bagian frame ya, frame and slash dari mula Frame. lah dan apa dari atas ya. Oke, atas lagi, scroll up ya, scroll. Oke, shape mungkin dari shape ya. Oke, shape nggak ada. Oke, window settings opening. Oke, side hang itu ubah kepada fix lah ya. Fix jadi mati. Fix glass. Ini ya. Fix glass. Kalau fix glass itu fix sash itu kira ada lagi satu frame ya. Kalau fix glass mati lah. Oke, mau begini ya? Iya Pak. Ya, sepatutnya begini lah ya. Kalau show opening begitu ya. Kalau kita lihat bagaimana konstruksinya ya. Nggak bisa tuh. Oke, so Kalau far so biar good lah. kalau biar Apa itu? otomatis semua Pak, tubanya gimana Pak? Otomatis bagaimana? Ini kan cuma satu nih tuba. Saya mau ubah juga di sini. Apa Ya, bisa otomatis gitu? sepatutnya uh, pilih dua-dua tadi. Oh, Select udah gini ya. ya bisa juga begini. Kalau size-nya sama sama ya semua ya. Oh, ini beda nih. Oh beda, kalau beda nggak bisa guna apa pick up parameter nggak bisa lah. So kalau ini bisa juga pilih dua-duanya, kemudian pergi ke setting itu dan uh, sama ubah ke apa itu ya ini. Ini ya. Ya size-nya nggak akan berubah. Cara ngilangin ini gimana Pak? Yang mana? Itu Ini. apa itu? Gak tahu tiba-tiba Oke, ada. oke. Saya buka di settingnya, saya mau lihat apa benda itu. Settingsnya mungkin casing enggak. Oh itu mungkin itu tuh. Oh iya itu. Oke. Nanti buka. Itu.
Ya, itu natural ventilation itu. Oke, ada yang lain-lain mau share? Jangan malu-malu ya. Kamu semua bukan kanak-kanak lagi ya. Jangan minder lihat punya Mas Iya Reza. sih. Iya, nggak perlu mal. Nggak, wah, ini interesting ya di di apa? Diselanting sedikit ya, di rotate ya desainnya interesting ya. Nah, kemudian ada teman-teman yang engineer itu ya pikir ya bagaimana ya cantilevernya. Ya, tapi di sini sudah coba tekan satu. Apa itu cake cake rumah atau halilintar nggak paham ya. Apa itu maknanya? Atta Halilintar selebgram lah, selebriti. Seperti rumah Atta Halilintar. Atta Oh Halilintar ya. actually actually is YouTuber Indonesia. Oh, oke. Ya. I see, I see. Ah, Saya nggak tahu kalau di Malaysia apa, di Singapura apa YouTuber yang nggak tahu lah. nggak Saya ngikutin. nggak begitu. Ah, itu lagi satu ya. Railingnya tadi ya. Ya, ya, Mas, Mas, Mas. Oh iya, Zoom ini. tadi, zoom tadi di railing tepi tadi. Oke, select. Ini ya. Oke. Ya, kamu bisa bisa angkat ya line yang warna biru itu. Oke. Nah, select di ujung itu. Oke, kemudian menggunakan yang pertama atas, Bentar Pak Kalangan. menggunakan menggunakan apa? Ikon yang kiri atas tadi. Nah, yang atas apa kiri atas tadi itu? Ya, yang atas Ini. itu. Ya, oke naikkan naikkan ke atas. Muhammad Alvaro tanya ya, Mas, boleh dijelaskan nggak kenapa desain rumahnya ada simetris? Simetris GT itu apa gitu? Gitu, seperti itu, Oh gitu like ya? that. Atau udah punya Dena dulu? Oh, Mas Reza tuh minta dijelaskan tuh Mas Reza. Oh, Sama. ini Ya lebih itu. ke referensi sih Pak, Oh iya, nyarinya. ada Hmm. referensinya. Ya, ada referensinya ya. Soalnya kalau ngarang sendiri terus saya hire jadi arsitek ini, Ya, Mas Reza. saya gitu ya dulu ya Pak ya. Waktu saya mengajar di BCA Academy ya kemarin ya, di Yes. mengajar SketchUp ya. Saya always encourage students ya menggunakan referensi ya. So Hmm. apa-apa desain menggunakan reference itu, saya akan suruh apa-apa ya research yang digunakan untuk disubmit sekali ya. Dari situ saya lihat, oh, oke, a lot of research ya dibikin ya, dibuat ya. Jadi saya akan beri markah juga ya untuk research ya. Oke, Hmm. seperti kita bikin apa mathematics ya. Walaupun soal jawabannya mungkin salah, tapi workingnya ya dari mula bikin ya. So itu nggak ada percuma ya buat research itu seperti kalau di sini kita selalu mengatakan time is money ya. Oke. So buat research itu menggunakan waktu ya, menggunakan masa ya. So nggak bisa bayar uang jadi ya bayar dengan marka lah ya. Hmm. Oke. Ya, so referensi itu research information itu penting juga sebenarnya ya. Karena waktu saya kemarin waktu tahun 92 ya, saya bertugas sama satu arsitek Indonesia dari Bandung ya. Saya amat gemar apa caranya ya. Setiap desainnya dia akan ambil gambar ya. Kemudian di include sekali ya apabila ya meeting dengan customer ya. Dia akan
tunjuk gambarnya. Oke, ini dari hotel sini kah, dari bangunan mana kah. So kalau customer itu interested ya, bisa lihat ya benda yang Ya. betul ya dari building itu. So saya rasa wah dia nggak seperti uh, sebagian arsitek di Singapura itu ya, seperti apa hipokrit ya. Ya kopi dari mana-mana ya, tapi ya konon-konon itu desain mereka ya, padahal kopi ya. Banyak ya berlaku ya. Kalau di Singapura itu wah desain padahal bangunan yang sama hampir ya di Hong Kong ya sudah ada. Ya. Oke. Ada ya, ada Ya yang ada lain mungkin lagi-lagi. Ya, teman yang lain selain Mas Reza. Pak Mas Reza ya. ada lagi nggak yang mau ditanyakan? Ini ntar lagi tinggal kumpul lagi. Hmm. Ini cara nambal yang bolong-bolong gimana Pak? Biar enak Pak. Apa Nambah buat mes lagi satunya? Apa itu? Ini, nambal yang supaya ini. Ah, supaya nggak bolong, supaya ya Soalnya karena pas kalau saya tarik ke sini Pak, kalau saya buka Enscape, rumputnya tuh bakal muncul di sini. ya sebenarnya landscape itu nggak bisa apa bolong ya. Sebenarnya landscape itu pasti apa apa terus ya. Dia terus, oke. hmm, Dia tutup semua. Kemudian kita menggunakan apa solid element operation ya. Ya, hmm, ya karena di di bumi itu nggak ada seperti ini ya bolong-bolong begitu. Yang bolong-bolong itu ada ya kuburan ya. Ya, jadi nggak ada begitu ya. Jadi ya tanah semua ya. Ya tanah semua ya. Oke. Baik. So, oke begini ya. Oke. Oke, contoh begini ya. Oke, kamu zoom out sedikit. Ya, ya. No, dari bawah itu. Dari bawah. Karena kalau dari atas ya oke, mungkin di begini ya. Oke. Oke, you select the terrain ya. Oke, the Ini, mesh itu ya. Ya, mesh itu kemudian oke right click ya. Solid element operation ada. Connect. Oke, connect dulu. Oke. Solid element operation. Oke. Kemudian oke, the target is selected already ya. Oke. Kemudian select all the beam, the slab semua ya. Beam, slab, floor ya. udah Pak. Oke. Kemudian uh, add as operator. Oke. Ini ya. Subtraction, upward extrusion. Yang nombor 2 ya. No. Subtraction and with upward extrusion. Yang nomor 2 itu. Oke, execute. Oke. So sekarang ya kamu tutup ya yang itu. Ini Use ya offset edge ya. Oke. Oke, ini kalau kamu cut in 3D atau apa ya, dia akan sebenarnya akan sudah apa? uh, ada angle enggak? Angle di mana kita bisa lihat yang bagian tadi itu. Mungkin section atau itu ya, atau apa namanya? Apa 3D cutout plane ya? Apa 3D cutout? Paham nggak? Itu di mana seperti section di SketchUp itu ya. ya lupa saya Sebelah Pak itu Pak. itu icon sebelah sebelah suspend group. Suspend group itu oke bawah icon yang sebelah apa ruler Ini itu ya. dah ruler. Yang itu. Oke. Oke. Ya, kemudian di bagian kamu nggak on itu, nggak on guide. Itu set square yang 3 segi. Bukan. Yang sebelah sebelah guide itu, icon kiri. Sebelah injection itu, icon sebelah kiri ya lagi. Ya itu.
Ya itu mesti on ya. Oke. Oke, kemudian klik lagi itu apa 3D akan apa itu gunting ya. Oke, gunting yang dari kiri itu ya drag ya. Ini ya. Gunting yang dari yang kan ada gunting itu di tepi itu. Di tepi screen Ini itu Pak. ada gunting. Ya, drag ya, drag. Bukan 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 begitu caranya. Ya jangan select apa-apa, jangan select apa-apa. Select yang gunting itu aja, gunting di tepi itu, di tepi screen. Ini. Ya, oke, drag. Left click drag. Oke, ya. Drag sampai yang tadi ya. Saya mau lihat ya, ya di mana tadi yang beam beam itu semua tadi. Sini Pak. Oke. Oke. Zoom tadi. Oke, zoom di bagian beam tadi. Ini. Oke. Ya. Oke, select itu mesh itu select mesh. Ya, ya, betul ya. So mesh itu sebenarnya dipotong ya oleh beam-beam tadi ya. Ya. Oke. So in reality beginilah ya. Nggak ada lopong di bawah begitu. Oke. Itu kalau lopong begitu nanti pergi ke dimensi apa? Apa dimensi lain ya. Meta ya. Metaverse ya. Gurau aja ya. Oke, ada lagi-lagi yang mau so yang ya lopong yang lagi satu juga bikin yang sama lah ya. Ya, Iya Pak. ya. So bikin sama tadi apa connect tadi jadi mesh itu bisa ditarik terus, Nanti tutup kalau terus. saya buat pondasi gitu otomatis jadi gini ya Pak. Nah, nanti kalau bikin fondasi perlu uh, bikin sekali lagi ya connect ya. Oke. Eh, Sorry elemen operation tapi waktu apa uh, operator itu dipilih apa pondasi aja. oh, oke Yang oke. slab beam sudah nggak perlu lagi. Oke. Nah, paham nggak? Yap. Paham Pak. Ya. Hmm. So memang begitulah ya. Praktikalnya begitu. Apa pondasi kita itu akan dibaluti dengan tanah-tanah ya. Ya. Oke. Ya. Ya, Oke Pak. Ya. Ya, terima kasih ya. dilanjutkan lagi dikit. Iya Oke. Pak. Ada lagi selain Mas Reza yang mau share screen? Oh, boleh. Mas Yudki, share screen. Silakan Mas Yudki. Share screen. Mungkin Mas Yudki yang terakhir ya share screen. Besok kita sambung. Nggak bisa apa apa tile view itu nggak bisa. Hmm? Kita bisa ada pertanyaan tadi tentang tile view ya. Nggak bisa. Oh, Kalau kita ingin kita apa size-nya secara manual ya. Ya menggunakan gitulah kalau kalau mau window-nya ya. Masjid As-Siddiqi ya. Wah, ini bukan sembrono ya. Ini bukan main-main ya. Oke, jadi Eh, yang tadi soalannya tentang window apa? Door schedule itu ya. Gimana door-nya itu ya? Kemarin udah sempet saya ganti juga sih Pak door-nya jadi yang lebih simpel.
Oh, oke. Belum saya coba lagi. Saya ada Oh, oke, oke. pertanyaan tentang ini sih Pak. Jadi saya waktu di awal buat model ini, saya terlanjur buat elevasi yang terlalu banyak. Itu kira-kira gimana ya Pak? Apa harus dihapus atau dibiarin aja? Mana alibasi yang mana? Sebentar. Jadi Elevasi. Oh, itu kalau mau dihapus juga bisa, kalau mau biarkan juga bisa. Tapi yang penting itu elevasi yang mana yang kita lihat kita uh, masukkan ke dalam apa itu layout. jadi ini Pak, kemarin saya karena Oke, eh, oke. Line ini ya terlalu banyak ya. Oke, karena scale-nya 1:100. Jadi karena size-nya apa line work-nya itu terlalu dekat ya. Oke, pergi ke apa project map uh, story settings. Nggak bisa flow story itu akan buka elevation setting ya. Bukan di situ, bukan di situ. Perlu pergi di atas itu. Story. Oke, story setting. Ya, di stories itu klik stories ya. oh iya, Oke, iya. kemudian settings ya. Oke, kamu lihat di bagian kanan itu ada checkbox ya. Jadi kalau nggak mau lihat uh, setiap, Jadi uncheck aja. iya, jadi uncheck. Karena kalau kita lihat 150, 50, 150 itu terlalu dekat-dekat ya. So mungkin kita pilih yang mana aja lah yang kita mau. Yang oke. Oh iya. Ya begitu. Oke. So nampak lebih Rapi kena ya. ya, lebih rapi lah. Oke, lagi grid line itu ya. Kalau kita lihat grid itu kalau kita ke apa? Oke, right click ya, right click di empty space ya. Pergi ke elevation settings ya. Oke, bagian grid tool itu di bawah apa grid tool. Kalau kita lihat oke itu dimension, oke dimension oh bukan di sini di apa? Di grid settings itu. Di floor plan. Di floor plan. Bukan di sini, di project map juga di project map. Oke, pergi ke floor plan, story ya, just oke, buka aja antara satu floor itu. Oke, kemudian pergi ke apa grid line setting itu. Oke, perlu select grid line ya, grid line. Oh, satu-satu juga ya. Iya Pak, Oke. satu. Oke, kenapa guna satu-satu ya? Oke, tak apa, nggak apa. So, pergi kalau gitu pergi ke grid line tool lah, grid line tool. No, grid line tool nggak ada icon di bawah tuh. Deadline tuh. Oke, boleh. Grid element. Ya, bisa tadi. Tapi ini mungkin satu aja ya. Ya bagus kalau kita select semua grid ya. Oke. Select grid itu kemudian Control A ya. Bisa nggak? Like yang mana aja Pak? Apa grid tool. Control A. Ya, karena ikonnya toolbar tuh di bagian kiri itu grid semua di bawah ya. Oke, Control A bisa nggak? Nggak bisa Pak, nggak muncul apa-apa. Nanti di kamu lihat
di kiri screen kamu kan ada all the toolbox, the toolbar itu. Ya, di bawah itu grid line itu di bawah dokumen. Oh iya. Buka di bawah. Oke. Kemudian Control A ya. Oke, Control Oke. A. Ya. Then go to settings. Okay. Go to floor plan. Uh, section and elevation. Oke, di bawah ya oke. Markers itu 10.000 ya. So mungkin mau increase ya. Ini nanti ini oke ini section elevation mungkin ya yang tadi section elevation ya. So mungkin increase lah taruh 20.000 atau ya 20.000 dulu lah tinggal. Ya. Oke. Dan klik OK dan kita kembali ke elevation tadi ya. Atau section juga bisa ya. Ada di tab yang di atas itu. Ya, itu west elevation. Kita bisa lihat. Oh, jadi lebih panjang Oke. ya, Pak? Ya, ada lebih tinggi ya. Oke. Jadi 20.000 bisa lah. Kalau mau 25 juga saya rasa bisa lah. 25 atau 22, 23. Oke. Ini sama ya. Dimensionnya tadi kalau kita ke right click elevation tadi ya. Oke, sini kita right click. Bukan right click aja di empty space itu. Empty space itu right click aja. Oke, elevation settings ya. Elevation settings. Oke, mungkin dimension line itu ya. Dimension lines sama total dimension. Oke, mungkin ini kita tinggikan ya daripada -2000 kita letak mungkin kamu letak apa 19.000 coba. Oke. Ya kalau mau total dimension juga cek lah ya. Oke, jangan mungkin letak 20.000 lah coba atau 9.500 lah. 9.500. Bukan 19.500. Oke, klik oke. Mbak, dimension sudah keluar ya? Sudah, Pak. Yang di atas. Kenapa di bawah ada lagi ya? Ya zoom out lagi. Ya ada lagi ya grid line. Oh itu karena kamu tik atas bawah ya, sama. Oke. Oke, jadi dimension level itu mau tunjuk nggak? Action level. Dimension yang itu, yang level first story, second story itu semua itu. Ya, ya kalau mau juga tunjuk ya, just click go to the dimension tool itu, dimension tool ya, atas ya itu klik. Oke, just klik apa one of them. Oke, oke, kemudian double klik. Oke, jangan double klik di situ ya. Software akan confuse ya, karena kamu double klik di bagian ada line, double klik di empty space aja. Oke. Oke, oke. Nah, ada kamu aja sama mana kamu inginkan. Ya. Ya jika kamu mau inilah. Sama mau nanya ini, Pak. Ini Action Center tuh sering muncul kenapa ya, Pak? Oh itu ada, itu kalau nggak suka baca tutup aja. Saya juga nggak gemar itu. Itu beritahu kita ada sesuatu yang mungkin kita belum redraw, kita belum update. Ya lah seperti Action Center lah, suruh kita act on it lah. Ya.
Tapi ya nggak perlu lah kita tiap-tiap akan di seperti apa reminder ya. Oke, jadi ya ini view-nya bisa di drag ya, drag aja. Itu yang roof sebelah kanan itu seperti terpotong ya. Oh ya. Ya, drag aja ya. Ya, drag aja. Ya. Oh, ada lagi. Pak, itu yang seperti menara itu ada kotak-kotak itu apa ya? Yang macam seperti warna jingga itu warna oranye itu. Yang ini Pak, Ah ya ya apa itu ya? kayak semacam ini Pak buat pengeras suara gitu. Oh, speaker ya. Ya, speaker. Zoom bisa. Zoom in ya. Itu dari objek atau kamu apa model itu? Ini semacam window roster gitu Pak dari ArchiCAD-nya. Oh, oke oke oke. Hmm. Sama mau nanya Pak, kalau misalnya untuk terrain atau kontur itu, bentar, dia kalau cuma kayak cuma di pinggir doang nggak apa-apa Pak, kayak gini. Atau harus full sampai gini, kayak ada konturnya. Kalau di apa di tengah-tengah itu nggak ada terintnya. Di tengah-tengah bukan terrain, no. It's a terrain but flat. Ya, flat ya. Ya, oke lah. Ya, apa one piece gak? It's one piece. Ya, one piece oke lah. Eh, Lalu sama ini Pak, jadi semacam penutup, semacam dinding penutup atap gitu, pakai slab kira-kira boleh nggak ya Pak? Soalnya saya pakai substrate gitu. Ini pakai apa? Pakai wall. Pakai slab Pak, karena dia kan buat menuhin dalamnya itu. Eh, pakai slab ya. Iya Kalau Pak. pakai pakai wall lagi, kalau slab itu bagaimana ya? Dalamnya bagaimana ya? Jadi kayak gini Pak, kalau pakai wall dia jadi kayak menjulang gitu Pak, jadi muncul. Ya, ya muncul. Apa kemudian menggunakan apa? Apa itu? Wall. Bukan, bukan. Ada itu apa? Ah ya lupa saya. Ini apa itu? Ah, apa trim to roof? Trim to roof. Trim element to roof. Ya kamu Untuk elemennya coba bagus pakai bikin apa Pak? bikin pakai slab, pakai pakai wall. Karena kalau pakai slab nggak benar ya. Hmm, Kalau slab itu seperti satu satu konkrit itu ya, yang heavy ya, kan? Dia slab itu seperti satu konkrit yang di atas itu heavy ya, nggak ada ruang ya. oh iya iya. Ya, so sebenarnya guna wall ya, guna wall kemudian ditinggikan wall itu ke lebih tinggi daripada roof atap itu, kemudian diguna apa trim to roof. Ya kamu coba ya bikin satu slab, draw aja di 3D ini satu slab. Slab lah, wall. Salah, wall. Bikin wall di atas tadi, di bawah roof.
Okay, now you move the wall to hit the roof. Okay, okay. Now you uh increase the height of the wall. Atau you can pick up any of the corners juga bisa. Okay, sini kan sudah. Okay, now zoom out sedikit lagi so kita bisa lihat. Okay, now select the wall and the roof. Okay, okay. Now begitu apa sebelah itu rescale itu resize sebelah kanan. Icon yang kanan itu yang seperti ada gambar roof. Yang itu. Ya. Oke, trim. Oh iya, iya. Ya. So gunakan wall ya. So gunakan wall jadi di pekarangan di dalam wall itu ya bisa ada lagi ruang ya sebenarnya. Kalau misalnya dipasang semacam curtain wall itu masih bisa Pak di dalam. Jadi Bisa. Oh bisa. Ya. Wall sama curtain wall bisa digunakan apa teknik begini. Oh iya, iya. Hmm. Sudah? Wall yang berlubang-lubang itu juga di model atau diambil dari mana itu? Oh, kalau ini saya pakai apa ya? Apa lupa namanya? Shell. Dan lubang-lubang itu digunakan bagaimana? Crate hole Pak. Oke. Smart. Oke. Jadi that's it from me. Thank you. Oke lah. Alright. Alright. Ya. Nanti Terima kasih ya. nanti Gimana? lagi satu itu apa terrain tadi ya? Ayo Ya, Pak. select. Oke, pergi ke settings. Oke, oke. Apa apa 3D appearance itu tukar ya? All regions smooth. Di ba di bawah bagian kanan. All regions smooth. Oke. Oke, klik oke. Klik oke. Oh, biar lebih bagus. Ya, lebih smooth lah ya. Iya. Ya. Oke lah. Thank you Pak Said. Oke, ya. Saya Sidki. Ya, Ya, ya. Teman-teman yang lain jangan segan-segan ya. Masih ada ya esok, besok lusa. masih besok. Jangan segan-segan ya. Ya, kita bukan apa? Bukan kelas apa itu? Kelas kindergarten atau primary school ya. Kita sudah ya sudah University level. ya university ya, sudah bisa menikah ya kamu ya. Jangan malu-malu mau akad nikah nanti. Baik, baik teman-teman yang belum mengerjakan segera dikerjakan. Yang sudah mengerjakan sedikit dilanjutkan. Besok siapa tahu ada pertanyaan bisa ditanyakan besok ya. Ya. Sesi yang sama. Oke, itu Ya. aja dulu untuk hari